Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nadia Tusufla, Fitriani Julia, Raudatul Haura, Akila Fazril Askar, Siana Aura Ayodhya, dan Nur Amita Melani Putri akan membahas materi terkait bentuk-bentuk dan penggolongan gangguan psikologis. Baik, langsung saja mari kita simak bersama-sama penayangan video terkait penjelasan berikut ini. Landasan teori. Konsep gangguan jiwa dalam PPDGJ yang dirujuk dari DSM adalah sindrom atau pola perilaku, pikiran, atau pengalaman psikologi seseorang yang secara klinis bermakna dan terkait dengan adanya gejala penderitaan atau hambatan dalam satu atau lebih fungsi penting manusia. Selain itu, disfungsi ini dapat terjadi dalam aspek perilaku, psikologis, atau biologis, dan gangguan ini tidak hanya terkait dengan individu tersebut, tetapi juga memiliki dampak pada interaksi mereka dengan masyarakat. Dengan kata lain, gangguan jiwa adalah kondisi di mana ada gangguan yang signifikan dalam perilaku, pikiran, atau pengalaman individu yang menyebabkan penderitaan atau hambatan dalam fungsi-fungsi penting dalam kehidupan mereka. Gangguan ini mencerminkan disfungsi dalam aspek perilaku, psikologis, atau biologis, dan juga mempengaruhi hubungan individu dengan masyarakat. Selanjutnya, gangguan psikologis. Gangguan psikologis merupakan suatu kondisi atau keadaan seseorang yang menunjukkan keanehan atau ketidaknormalan yang cukup signifikan dalam dirinya. Perilaku dan emosi dari seseorang yang mengisyaratkan adanya gangguan dalam proses psikologis, biologis, atau perkembangan yang mendasari fungsi dari mental. Bentuk gangguan psikologis. Yang pertama, skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan psikologis yang parah dengan dampak signifikan pada kepribadian. Yang kedua, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah respons psikologis alami terhadap tekanan dalam menangani masalah. Yang ketiga, depresi. Depresi adalah kondisi berbeda dari perubahan suasana hati biasa, yang seringkali berhubungan dengan tantangan dalam kehidupan. Yang keempat, gangguan bipolar. Gangguan bipolar ketika adanya seseorang yang melibatkan episode depresi bergantian dengan periode manik. Yang kelima, gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma muncul setelah pengalaman traumatis seperti situasi berbahaya atau pelecehan. Yang keenam, gangguan makan. Gangguan makan ditandai oleh perilaku makan abnormal dan kekhawatiran berlebihan terhadap berat badan. Yang ketujuh, gangguan perilaku dan disosial. Gangguan perilaku dan disosial terkait dengan masalah perilaku yang melanggar norma sosial atau hukum serta hak orang lain. Yang kedelapan, gangguan perkembangan saraf. Gangguan perkembangan saraf yaitu gangguan dalam perilaku dan fungsi kognitif yang muncul selama perkembangan individu. Dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 4 atau DSM-4, gangguan kepribadian diartikan sebagai ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri dalam jangka panjang dan memiliki disposisi yang kaku. Hal tersebut terlihat dari cara individu menanggapi tekanan dari lingkungannya. Gangguan kepribadian sendiri dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok A, B, dan C. Kelompok A ditandai dengan kepribadian yang aneh dan eksentrik. Kelompok B ditandai dengan kepribadian yang sangat emosional dan labil, dan kelompok C ditandai dengan kepribadian yang tidak merasa aman dan cemas. Selanjutnya, penggolongan gangguan kejiwaan menurut PPDGJ. Yang pertama, ada F00 sampai dengan F09. Melingkupi gangguan mental organik termasuk gangguan mental simptomatik. Gangguan mental organik ialah gangguan mental yang berkaitan dengan penyakit atau gangguan sistemik atau otak yang dapat didiagnosis tersendiri. Termasuk gangguan mental simptomatik di mana pengaruh terhadap otak merupakan akibat sekunder dari penyakit atau gangguan sistemik di luar otak atau ekstra serebral.
Kemudian dari F10 sampai F19 melingkupi gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Dari F20 sampai F29 melingkupi skizofrenia, gangguan skizotipal, dan gangguan waham. Kemudian dari F30 sampai F39 melingkupi gangguan suasana perasaan atau mood atau gangguan afektif. Kemudian dari F40 sampai F48 melingkupi gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan terkait stres. Kemudian F50 sampai F59 melingkupi sindrom perilaku yang terkait dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik. Lalu F60 sampai F69 melingkupi gangguan kepribadian dan perilaku pada masa dewasa, faktor fisik. Dari F60 sampai 69 melingkupi gangguan kepribadian dan perilaku pada masa dewasa. Dari F70 sampai F79 melingkupi retardasi mental. Retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Kemudian dari F80 sampai F89 melingkupi gangguan perkembangan psikologis. Dan yang terakhir, F90 sampai F98 melingkupi gangguan perilaku dan emosional dengan onset biasanya pada masa kanak dan remaja. Lalu ada F99, ini merupakan gangguan jiwa yang tidak tergolongkan atau untuk mengelompokkan gangguan jiwa yang tidak khas. Baik, yang terakhir ada contoh gangguan psikologis. Gangguan psikologis sebenarnya sangat mudah untuk kita temui di kehidupan sehari-hari, karena ada banyak jenisnya dan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda juga. Berikut ada beberapa contoh yang diambil dari jurnal-jurnal penelitian mengenai berbagai macam gangguan. Yang pertama, pada jurnal Maternal Self-Efficacy, Body Dissatisfaction, and Postpartum Depression in Indonesian Primiparas, yaitu kelahiran seorang anak adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan, terutama bagi wanita yang menjadi ibu untuk pertama kalinya. Fase pasca persalinan merupakan periode yang penuh dengan perasaan senang dan puas, tetapi juga menghadirkan krisis dan tingkat kerentanan yang tinggi bagi ibu. Pengetahuan kita menunjukkan bahwa periode ini meningkatkan risiko kesehatan mental yang lebih rendah pada perempuan dan membuat mereka 2 kali lebih mungkin mengalami episode depresi daripada di fase kehidupan lainnya, yang dikenal sebagai depresi pasca persalinan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa ibu primipara memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami depresi pasca persalinan dibandingkan dengan ibu multipara. Depresi pasca persalinan (PPD) adalah bentuk depresi mayor yang dimulai dalam 4 hingga 6 minggu setelah melahirkan dan dapat berlanjut hingga 1 tahun setelahnya. Yang kedua, pada jurnal Gangguan Psikologis dan Kesejahteraan Psikologis pada Mahasiswa Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 48% dari mahasiswa mengalami gangguan psikologis ringan, seperti kecemasan berlebihan, masalah tidur, rasa gelisah, fluktuasi, suasana hati, dan perubahan pola makan. Sementara itu, sekitar 10% mengalami gangguan psikologis berat, seperti depresi, kesulitan belajar, upaya bunuh diri, perilaku melukai diri, gangguan makan, dan penyalahgunaan obat. Studi pada mahasiswa baru menemukan bahwa tingkat gangguan psikologis lebih tinggi, dengan 1 dari 3 mahasiswa mengalami gangguan berat seperti kecemasan, gangguan afektif, atau penyalahgunaan obat. Sebagai contoh, depresi dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, mengakibatkan kehilangan minat dalam pembelajaran, kesulitan berkonsentrasi, masalah dalam pengambilan keputusan, hilangnya motivasi, perasaan rendah diri, isolasi sosial, dan dalam beberapa kasus, upaya bunuh diri. Kesimpulannya secara singkat ialah
Yang pertama, depresi pasca persalinan pada ibu primipara, ibu yang baru pertama kali melahirkan beresiko lebih tinggi mengalami depresi setelah melahirkan, yang menyoroti perlunya dukungan khusus untuk mereka. Yang kedua, gangguan psikologis pada mahasiswa. Gangguan psikologis umum terjadi pada mahasiswa dan dapat mengganggu perkuliahan mereka. Menekankan pentingnya menyediakan layanan kesehatan mental yang memadai bagi mahasiswa.